Kamu membuat mereka merasa bodoh sekali. Mereka tahu itu jauh di dalam dada mereka yang paling gelap. Tapi pertanyaannya, apakah kamu tahu, wahai jiwa yang terpilih? Ada satu jenis keheningan tertentu yang tidak pernah bisa diajarkan oleh siapapun. Keheningan yang muncul bukan ketika ruangan sepi, tetapi ketika kamu berhenti mengizinkan dirimu menjadi panggung untuk kebodohan orang lain. Ketika kamu berhenti memberi tawa, berhenti memberi reaksi, berhenti memberi bahan bakar untuk permainan yang selama ini mereka anggap sebagai hubungan, persahabatan, cinta, atau koneksi. Dan saat itu terjadi, udara di sekitar berubah, tatapan berubah. Mereka tiba-tiba kikuk, canggung, dan merasa kecil, seolah semesta menarik tirai, dan lampu sorotnya kini menyorot satu hal saja: betapa selama ini mereka hidup dengan ilusi tentang betapa pintarnya mereka memainkanmu. Mereka tidak akan pernah mengakuinya dengan mulut, tetapi batin mereka tahu, di hadapanmu, topeng mereka tampak rapuh, kebohongan mereka terasa murahan, trik mereka nampak seperti sandiwara. Murid sekolah di hadapan mata seseorang yang sudah lama belajar membaca motif, membaca pola, membaca hasrat tersembunyi. Dan setiap kali kamu memilih diam, memilih mundur, memilih menjaga jarak, mereka tidak hanya merasa kehilangan seseorang, mereka merasa kehilangan cermin yang selama ini diam. Diam mereka gunakan untuk menipu diri sendiri. Kamu harus tahu ini, jiwa terpilih. Kamu harus betul-betul menyadari bahwa bukan sekadar kehadiranmu yang membuat mereka gelisah, tetapi kejernihanmu, ketenanganmu, kesadaranmu, cara kamu melihat tembus ke balik kalimat, ke balik senyuman, ke balik candaan, itulah yang membuat ego mereka runtuh. Pelan-pelan seperti bangunan yang dibangun di atas pondasi pasir basah. Para ahli kejiwaan menyebutnya sebagai momen runtuhnya ego. Saat seseorang merasa terancam secara batin, bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kehadiranmu membuat mereka tidak bisa lagi bersembunyi dari diri sendiri. Selama ini mereka mengira kamu mudah dipermainkan. Mereka mengira kamu akan selalu ikut menari di dalam drama yang mereka ciptakan. Mereka datang dengan cerita yang disusun rapi, dengan air mata yang diperas seperlunya, dengan nada suara yang sudah dilatih, dengan konflik pura-pura, dengan jebakan emosional yang halus, dan mereka merasa seperti dalang yang sangat hebat. Sampai pada hari ketika kamu berdiri tegak, menarik napas pelan, dan berkata dalam hati, "Sudah cukup, aku selesai," lalu tanpa drama, tanpa ribut, tanpa menjelaskan panjang lebar, kamu menarik energimu kembali. Saat itu, naskah yang mereka simpan di balik punggungnya hancur berkeping. Panggung yang mereka bangun runtuh tanpa suara. Mereka seperti aktor yang sudah latihan berhari-hari, tetapi ketika lampu panggung menyala, pemeran utama sudah tidak mau masuk, dan mereka berdiri sendirian di tengah panggung kosong, memegang dialog yang tidak lagi punya tempat untuk diucapkan. Itulah momen ketika kebodohan mereka tersingkap. Bukan karena kamu memanggil mereka bodoh, tetapi karena mereka akhirnya menyadari betapa selama ini mereka terlalu percaya diri memainkan seseorang yang sebenarnya sudah sejak awal melihat seluruh permainan. Kamu harus memahami, jiwa terpilih, bahwa kejernihan yang kamu bawa bukan hadiah yang jatuh dari langit tanpa harga. Kejernihan itu lahir dari luka, dari kegagalan, dari dikhianati berkali-kali, dari malam-malam panjang. Ketika kamu bertanya kepada dirimu sendiri, kenapa semua ini terjadi? Dari momen ketika air matamu kering dan hanya tersisa satu hal, tekad untuk tidak lagi hidup dengan mata tertutup, kamu belajar melihat pola. Karena kalau tidak, dirimu akan habis. Kamu belajar membaca motif, karena kalau tidak, hatimu akan terus dijadikan ladang percobaan. Kamu belajar berkata tidak, karena kalau tidak, hidupmu akan terus disetir oleh keinginan orang lain. Dan di saat kamu mulai hidup dengan kewaspadaan batin seperti itu, di saat kamu mulai menjaga energi seperti sesuatu yang sakral, di saat kamu berkata kepada dirimu sendiri, "Aku bukan lagi milik permainan mereka, aku bukan lagi panggung untuk ego mereka." Di saat itulah mereka mulai merasa bodoh sekali berada di dekatmu, bukan karena kamu mempermalukan mereka, tetapi karena kamu membuat kebohongan yang selama ini nyaman mereka pakai terasa terlalu ketat, terlalu jelas, terlalu transparan.
Mereka telah berbohong kepada diri sendiri begitu lama, sehingga ketika mereka bertemu seseorang yang melihat tanpa kabut, tanpa filter, tanpa topeng, mereka merasa terancam, mereka merasa dilucuti, mereka merasa telanjang di hadapan matamu yang tidak lagi tertipu oleh drama. Dan di sanalah kebencian mereka, kejengkelan mereka, dan kepahitan mereka lahir. Mereka akan berkata, "Kamu yang terlalu peka, kamu yang terlalu rumit, kamu yang terlalu sensitif." Padahal di balik kata-kata itu ada satu ketakutan. Ketakutan bahwa di hadapanmu, mereka tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jiwa terpilih. Setiap kali kamu masuk ke dalam sebuah ruangan dengan kesadaran yang sudah terjaga, kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang sanggup tanggung. Kamu membawa keheningan yang memaksa hati orang lain bicara. Kamu membawa ketenangan yang memaksa kegaduhan batin orang lain keluar ke permukaan. Kamu membuat mereka bertemu dengan diri sendiri, dan itu menakutkan bagi jiwa yang bertahun-tahun melarikan diri. Mereka akan merasa bodoh karena menyadari betapa banyak tanda yang mereka abaikan. Tidak hanya tentang kamu, tetapi tentang hidup mereka sendiri. Kamu hanya menjadi pemicu, kamu menjadi cermin hidup yang berjalan. Dan ketika kamu berdiri di depan mereka dengan tatapan yang tenang, tanpa marah, tanpa menuntut, tanpa memaksakan, mereka merasakan seluruh kebohongan mereka bergoyang di dalam. Mereka ingat ketika mereka memanipulasi, ketika mereka memainkan perasaan, ketika mereka mengumbar janji tanpa niat. Dan saat itu, meski bibir mereka masih tertawa, batin mereka tahu, di hadapanmu mereka tampak sangat kecil. Itulah mengapa ketika kamu memutuskan untuk berjalan pergi, bukan dengan teriakan, bukan dengan sumpah serapah, tetapi dengan diam yang tenang dan keputusan yang bulat, mereka masuk ke dalam semacam aljabar emosi yang membingungkan. Mereka mencoba menghitung kembali kapan mulai salah, di mana mereka kehilangan kendali, yang mana kata-kata yang membuatmu menjauh. Mereka memutar ulang percakapan, mencari celah, mencari formula, dan tidak menemukannya. Karena satu-satunya yang berubah bukan skenario mereka, tetapi dirimu. Kamu naik level dan mereka tertinggal. Kamu tidak lagi merespons ujian kecil yang sengaja mereka lemparkan untuk menguji kesetiaanmu. Kamu tidak lagi ikut dalam pertengkaran remeh yang sengaja mereka nyalakan untuk memastikan kamu akan tetap tinggal. Kamu tidak lagi mau menjadi penonton setia untuk monolog mereka tentang betapa berat hidup mereka, sementara mereka terus menciptakan luka baru untuk orang lain. Kamu berhenti. Kamu duduk dengan dirimu sendiri dan kamu berkata, "Aku tidak mau terus hidup di medan perang yang bukan milikku." Saat itulah jiwa terpilih. Jalanmu bercabang, bukan karena kamu merasa lebih suci, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena kamu tidak lagi tahan hidup di tingkat kesadaran yang sama dengan orang yang menikmati kekacauan. Kamu memilih kedamaian di atas pembuktian. Kamu memilih pertumbuhan di atas pengakuan. Kamu memilih kesunyian yang jujur di atas keramaian yang penuh sandiwara. Dan keputusan itu, sesederhana apapun kelihatannya, menghancurkan ilusi kuasa yang selama ini mereka kira mereka miliki atas dirimu. Mereka akan mengatakan kamu berubah. Mereka akan menuduh kamu sombong, dingin, tidak setia. Tetapi di balik kata-kata itu, sebenarnya ada rasa malu. Malu karena mereka menyadari bahwa seluruh permainan yang mereka bangun ternyata hanya bertahan selama kamu bersedia ikut bermain. Begitu kamu menaruh bidakmu keluar dari papan, seluruh permainan berakhir, dan mereka dipaksa menyadari bahwa selama ini yang membuat permainan itu hidup bukanlah kecerdikan mereka, tetapi kesediaanmu untuk terus sabar, memaklumi, memaafkan, dan mengorbankan dirimu sendiri. Ada satu hal lagi yang membuat mereka merasa bodoh sekali di hadapanmu, yakni kedisiplinan emosionalmu. Dulu mungkin kamu pernah meledak, kamu pernah menangis di depan mereka, kamu pernah menjelaskan berulang kali. Tetapi pelan-pelan hidup mengajarimu bahwa tidak semua orang pantas menyaksikan lukamu terbuka. Kamu belajar mengendalikan napas ketika diserang. Kamu belajar mengamati alih-alih langsung bereaksi. Kamu belajar membiarkan orang lain menunjukkan wajah asli mereka sampai selesai, tanpa perlu kamu potong, tanpa perlu kamu klarifikasi. Dan dari kebiasaan itu, lahirlah sesuatu yang membuat mereka ketakutan, yaitu ketidaktergoyahanmu. Orang-orang yang hidup dari kekacauan batin membutuhkan reaksi untuk merasa berkuasa. Mereka melempar kata, berharap kamu terbakar. Mereka memutar fakta,
berharap kamu bereaksi. Mereka memancing konflik, berharap kamu turun ke dalam lumpur bersama mereka. Namun ketika kamu hanya tersenyum tipis, menarik napas, dan memilih tidak merespons, mereka tidak hanya kecewa, mereka merasa kosong, seolah senjata mereka kehilangan peluru, seolah badai yang mereka ciptakan tiba-tiba menghantam tembok besar yang tidak bergerak sedikit pun. Itu membuat mereka merasa kecil. Mereka bertanya dalam hati, kenapa cara lamaku tidak lagi mempan? Kenapa orang ini tidak lagi bereaksi seperti dulu? Apakah aku kehilangan kendali? Dan tanpa mereka sadari, di titik itu kamu sudah tidak lagi berada di level permainan mereka. Kamu naik ke tempat yang lebih tinggi, tempat di mana pertengkaran tidak lagi menjadi bukti sayang, tempat di mana drama tidak lagi disebut kedalaman, tempat di mana diam yang penuh kesadaran menjadi jawaban yang paling keras. Jiwa terpilih, kamu juga membawa ketajaman yang jarang dimiliki. Kamu tidak hanya mendengar kata-kata, kamu membaca jarak di antara kata-kata itu. Kamu merasakan getar kecil di nada suara. Kamu melihat pergeseran halus di mata. Kamu memperhatikan jeda yang terlalu panjang di sela kalimat. Dan dari semua detail itu, batinmu menarik garis, pola, kesimpulan. Kamu dapat melihat motif. Bahkan sebelum mereka selesai menjelaskan, kamu dapat merasakan kepentingan tersembunyi bahkan sebelum mereka meminta sesuatu. Dan kemampuan ini bukan sihir kosong, melainkan hasil dari kepekaan yang diasah berkali-kali oleh rasa sakit. Orang yang terbiasa memanipulasi tidak betah berada dekat seseorang seperti kamu, karena trik yang mereka gunakan untuk orang lain terasa murahan di hadapanmu. Mereka mengatur cerita, tetapi kamu sudah melihat bagian yang mereka sembunyikan. Mereka mencoba menangis, tetapi kamu tahu tangisan mana yang lahir dari luka dan mana yang lahir dari kebutuhan mengendalikan. Mereka mencoba memuji, tetapi kamu dengar tuntutan di balik pujian itu. Kamu bukan cenayang, kamu hanya jujur kepada intuisi yang sudah terlalu sering kamu abaikan di masa lalu. Dan sekarang kamu tidak mau lagi mengkhianati dirimu sendiri. Maka ketika kamu memilih diam, ketika kamu tidak langsung menuduh, tidak langsung menyerang, bukan karena kamu bodoh, justru karena kamu terlalu tahu, kamu memberi mereka ruang untuk memperlihatkan semua wajah mereka. Kamu menunggu, kamu mengamati, dan akhirnya mereka yang terbiasa bermain asap dan cermin menjadi gelisah karena asapnya hilang, cerminnya retak, dan mereka sadar, selama ini merekalah yang telanjang di depanmu. Selain itu, ada satu hal yang dulu mereka banggakan, yakni kemampuan mereka untuk memanfaatkan kebaikanmu, mengubah kelembutanmu menjadi senjata untuk menekanmu, menjadikan empati dan kepedulianmu sebagai tali untuk mengikatmu. Kamu dulu adalah tempat mereka bercerita, tempat mereka bersandar, tempat mereka mencari pengakuan. Tetapi sebagian dari mereka tidak datang untuk memuliakan kebaikanmu. Mereka datang untuk menimbun utang tanpa pernah berniat membayar. Mereka datang untuk menguji seberapa jauh kamu bisa mereka tarik, seberapa sering bisa mereka panggil, seberapa besar kamu mau menyakiti dirimu sendiri demi membuat mereka merasa penting. Namun waktu dan pengalaman membuatmu sadar, kamu melihat pola. Setiap kali kamu bilang ya, dirimu semakin kosong. Setiap kali kamu memaksakan diri mendengar keluhan yang sama, hidupmu sendiri tertinggal. Setiap kali kamu hadir untuk menolong, pada akhirnya kamu ditinggalkan tanpa ucapan terima kasih. Dan ketika kesadaran itu datang, kamu mulai berkata, tidak, bukan karena kamu berhenti menjadi baik, tetapi karena kamu akhirnya menjadi baik juga kepada dirimu sendiri. Kamu menarik kembali energimu. Kamu mulai memilih kepada siapa kamu memberi ruang. Kamu mulai berkata, aku bisa peduli tanpa harus menghancurkan diriku. Itu, jiwa terpilih, adalah momen ketika kepahitan lahir di hati mereka. Karena senjata mereka jatuh ke tanah, mereka tidak bisa lagi memakai rasa bersalah untuk mendorongmu. Mereka tidak bisa lagi mengancam, akan pergi hanya untuk melihat apakah kamu akan mengejar. Mereka tidak bisa lagi menjadikan air mata sebagai pintu masuk ke dompetmu, waktumu, dan tenagamu. Dan ketika mereka menyadari bahwa akses yang dulu gratis kini ditutup oleh batasan yang sehat, mereka merasa bodoh karena mereka mengira kamu tidak akan pernah berani menutup pintu itu. Kamu juga telah sampai pada titik di mana kamu tidak lagi tertarik berdebat untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu melihat betapa banyak percakapan yang dulu kamu jalani hanya berputar di tempat. Betapa banyak kata-kata yang kamu keluarkan hanya untuk memuaskan ego orang yang tidak pernah berniat mendengar.
Kamu belajar bahwa tidak semua telinga adalah wadah bagi kebenaran. Sebagian telinga hanya mencari validasi, hanya mencari kesempatan untuk membalas, hanya menunggu giliran untuk bicara tanpa pernah mencerna. Dan kamu lelah, bukan lelah mencintai kebenaran, tetapi lelah membuang kebenaran ke tempat yang tidak menghargainya. Maka sekarang, kamu sering memilih diam, bukan karena kamu tidak punya jawaban, tetapi karena kamu sudah melihat akhir percakapan itu. Bahkan sebelum dimulai, kamu tahu orang seperti apa yang akan memutarbalikkan fakta. Kamu tahu pola orang yang selalu ingin menang. Kamu tahu cara orang yang hanya ingin membuatmu emosi supaya dia merasa kuat. Kamu tidak lagi tertarik masuk. Kamu berdiri di pinggir dan memandang, membiarkan badai lewat tanpa ikut terseret. Mereka marah karena mereka mengharapkan perlawananmu. Mereka ingin kamu naik darah. Mereka ingin kamu kehilangan kendali, sebab di sana mereka akan merasa menang. Tetapi ketika kamu hanya tersenyum dan berkata dalam batin, "Aku sudah tahu bagaimana ini berakhir," maka semua rencana mereka runtuh. Jiwa terpilih, sadarlah, kamu selama ini adalah cermin paling jujur dalam hidup banyak orang. Meski kamu tidak pernah mengklaim peran itu, kamu tidak pernah berkata, "Aku ini cerminmu." Kamu hanya hidup dengan prinsip. Kamu hanya mencoba setia pada apa yang kamu tahu benar. Kamu hanya menolak ikut membenarkan hal yang salah. Dan itu sudah cukup untuk membuat orang-orang tertentu merasa ditelanjangi. Karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang selalu berkata iya, selalu menyetujui, selalu mengangguk demi kedamaian palsu. Lalu mereka bertemu denganmu, seseorang yang bisa tetap lembut, tetapi tidak mau berbohong demi kenyamanan. Awalnya mereka tertarik, karena kejujuran selalu mempesona, tetapi seiring waktu, kejujuran yang sama itu mulai menyakitkan. Bukan karena kamu kejam, tetapi karena mereka melihat di matamu konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Mereka melihat refleksi diri, noda, kebohongan, alasan-alasan yang selama ini mereka gunakan, dan perlahan mereka menjauh, menyebutmu terlalu keras, terlalu idealis, terlalu sulit. Padahal kenyataannya mereka tidak tahan berdiri terlalu lama di depan kebenaran yang tidak mau ikut memutar cerita agar mereka tampak baik. Ketahuilah, ketika kamu pergi dari hidup mereka, bukan hanya kursi kosong yang kamu tinggalkan, tetapi juga hilangnya satu-satunya cermin yang pernah berani mengatakan, "Kamu bisa lebih baik daripada ini. Kamu tidak harus terus hidup seperti itu. Kamu tidak seburuk itu." Tetapi kamu juga tidak sesuci cerita yang kamu bangun di kepalamu. Setelah kamu hilang, mereka hanya punya refleksi dari kaca-kaca retak yang mereka pilih sendiri. Dan di sana mereka mulai menyadari betapa berharganya seseorang yang pernah berani melihat mereka apa adanya. Ada pula kekuatan lain yang membuat kebodohan mereka terasa telanjang di depanmu, yakni keaslianmu. Mereka bisa pamer, mereka bisa berisik, mereka bisa tampil dengan kulit yang penuh merek, tetapi di seberang ruangan, kamu duduk dengan sederhana, berbicara dari hati, bergerak tanpa perlu menunjukkan, dan tanpa kamu sadari, kehadiranmu menguliti kepercayaan diri palsu mereka, karena yakin yang sejati tidak butuh mata untuk hidup. Sementara kepercayaan diri palsu akan layu ketika sorot mata beralih. Mereka membangun identitas di atas pengakuan, kamu membangunnya di atas kesadaran. Mereka menciptakan sosok di kepala orang lain, kamu menerima dirimu seperti apa adanya dan memperbaikinya. Pelan-pelan, mereka membayangkan diri mereka hebat karena menang berdebat. Kamu merasa cukup karena damai dengan dirimu sendiri. Dan di antara dua cara hidup itu, perbedaannya terlalu jelas, terlalu menyolok, sehingga setiap langkah tenangmu terasa seperti penghapus bagi tulisan. Tulisan besar mereka tentang diri mereka sendiri, bukan karena kamu menghapus, tetapi karena tulisan itu memang rapuh. Itulah mengapa mereka merasa identitas mereka goyah di dekatmu, seolah pondasi yang mereka pasang demi citra retak tiap kali kamu melintas. Kamu menjadi patokan yang tidak pernah kamu minta. Mereka membandingkan ketenanganmu dengan kegelisahan mereka, konsistensimu dengan naik turunnya diri mereka. Dan dari perbandingan itu, lahirlah rasa cemburu, iri, marah, sekaligus malu. Campuran emosi yang bagi jiwa yang belum dewasa hampir selalu diolah menjadi satu reaksi, menyalahkanmu. Jiwa terpilih, kamu tidak ikut permainan mereka, karena kamu sudah membayar mahal harga untuk tahu apa itu permainan. Kamu pernah terlalu sering menggantungkan nilai dirimu pada pandangan orang.
Kamu pernah terlalu sering memaksa dirimu bertahan di hubungan yang sebenarnya sudah lama mati. Kamu pernah terlalu lama berdebat untuk membuktikan niat baikmu kepada orang yang tidak peduli. Dan dari semua itu, kamu belajar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengikuti aturan permainan yang dibuat oleh ego orang lain. Kamu berhenti. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu sadar bahwa tidak ada pemenang di medan perang yang dibangun dari kebohongan. Kamu belajar menghargai tenagamu. Kamu belajar bahwa setiap napas adalah aset. Setiap perhatian adalah bentuk investasi. Setiap respon adalah pintu yang kamu buka. Maka kamu menjadi lebih selektif. Bukan karena kamu pelit, tetapi karena kamu akhirnya paham bahwa hidup batinmu pun perlu dilindungi. Kamu memilih konflik mana yang layak dihadapi. Kamu memilih siapa yang pantas mendengar penjelasanmu. Kamu memilih di mana kamu menaruh rasa sayangmu. Dan keputusan-keputusan batin seperti itu membuatmu terlihat tak terjamah di mata mereka yang terbiasa memasukkan siapa saja ke dalam permainan. Mereka akan berkata kamu sulit ditebak. Padahal dalam diam kamu melihat mereka dengan jelas. Kamu tahu pola mereka, kamu tahu jam-jam mereka menghubungimu hanya ketika butuh. Kamu tahu kata-kata yang mereka pakai ketika ingin mengambil sesuatu darimu. Kamu tahu kapan pujian mereka diucapkan dari hati dan kapan hanya sebagai alat. Kamu melihat semuanya seperti membaca buku terbuka, dan semakin kamu melihat, semakin kamu merasa tenang, karena kamu sudah tidak perlu lagi menebak-nebak dengan cemas. Kamu tahu, dan dari pengetahuan itu lahir ketegasan yang lembut, namun tak bisa ditawar. Di saat yang sama, mereka panik, karena mereka tidak pernah tahu apa tepatnya yang kamu pikirkan. Kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan. Kamu tidak terpancing ketika mereka mencoba mengetes batasmu. Kamu tidak terjebak lagi pada permintaan maaf yang diulang-ulang tanpa perubahan. Dan bagi mereka yang gemar mengendalikan orang, tidak bisa membaca reaksimu adalah siksaan. Mereka merasa bodoh. Mereka merasa seperti kehilangan peta. Mereka merasa strategi lamanya kini memantul ke wajah sendiri. Lalu, ketika kamu mulai bertumbuh dengan sangat nyata, tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar, ketika caramu bicara berubah, caramu memilih orang berubah, caramu mengatur hidupmu berubah, caramu memaknai uang, waktu, cinta, kedekatan, semua naik ke level yang baru saat itu. Tanpa perlu kamu maksudkan, kamu memaksa mereka bercermin. Mereka melihat betapa di saat kamu berjalan maju, mereka tetap berputar di lingkaran yang sama, masih dengan keluhan yang sama, pola yang sama, alasan yang sama. Mereka akan mencoba meremehkan pertumbuhanmu, menyebutnya kebetulan, keberuntungan, bahkan menyindir, tetapi jauh dalam batin mereka tahu mereka tertinggal, dan tertinggal bukan karena kamu menendang mereka, tetapi karena mereka terlalu lama mengabaikan panggilan untuk berubah. Kamu hanya merespons panggilan itu lebih cepat. Kamu hanya berani melangkah di saat mereka memilih diam. Kamu hanya menerima versi dirimu yang lebih tinggi di saat mereka masih memeluk identitas lama yang sudah sempit. Jiwa terpilih, kamu juga membawa satu kekuatan yang seringkali tidak kamu sadari, yakni kesediaanmu untuk berjalan pergi tanpa membuktikan apapun. Kamu tidak memohon untuk dipahami. Kamu tidak lagi menjelaskan berkali-kali, hanya supaya mereka mengerti betapa tulus niatmu. Kamu tidak menulis paragraf panjang demi membersihkan namamu. Kamu hanya berkata dalam hati, orang yang memang berniat memahami akan mengerti. Orang yang tidak berniat memahami tidak akan mengerti, walau dijelaskan seumur hidup. Dan dengan kesadaran itu, kamu melangkah pelan-pelan meninggalkan meja yang sudah lama tidak lagi memberi makan jiwamu. Bagi mereka yang terbiasa menggenggam orang dengan rasa bersalah dan kebutuhan pembuktian, sikap itu menghancurkan. Mereka terbiasa membuat orang membuktikan kesetiaan, terbiasa membuat orang mengejar, terbiasa membuat orang terjerat dalam lingkaran pembelaan diri. Dan ketika mereka melihatmu mengemasi hatimu tanpa drama, tanpa air mata yang ditunjukkan kepada mereka, tanpa usaha untuk membuat mereka melihat nilaimu, mereka merasa dunia mereka runtuh. Bukan karena kamu pergi, tetapi karena mereka baru sadar bahwa nilai dirimu tidak pernah berada di tangan mereka. Dan pada akhirnya, satu hal yang membuat mereka merasa paling bodoh adalah momen ketika mereka menyadari bahwa kamu sudah lama tahu segalanya, bahwa dari awal kamu sudah melihat celah, sudah mencatat pola, sudah mengerti motif,
Tetapi kamu memilih diam, memilih memberi kesempatan, memilih berharap bahwa mungkin mereka akan berubah. Ketika akhirnya kebenaran muncul ke permukaan, bukan kamu yang hancur, justru skenario mereka yang hancur. Dan saat mereka melihat ke belakang, mereka sadar bahwa orang yang mereka kira bisa mereka permainkan adalah orang yang sejak awal melihat tembus. Itu, jiwa terpilih, adalah pukulan paling keras bagi ego mereka, menyadari bahwa orang yang mereka latih untuk dimainkan, yang mereka anggap lemah, sensitif, terlalu lembut, sebenarnya berjalan beberapa langkah di depan. Mereka benar-benar merasa bodoh, tidak karena kamu memanggil mereka demikian, tetapi karena fakta yang mereka alami sendiri. Setiap kebohongan yang terbongkar bukan karena kamu membuka, tetapi karena hidup membuka. Setiap manipulasi yang berbalik arah bukan karena kamu merencanakan, tetapi karena hukum batin bekerja, membuat mereka melihat bahwa mereka tidak pernah benar-benar sepintar itu. Maka hari ini, ketika kamu mendengar kata-kata ini, sadarlah, kamu membuat mereka merasa bodoh sekali. Mereka tahu, dalam diam mereka mengetahuinya lebih jelas daripada pengakuan apapun yang bisa keluar dari mulut. Yang menjadi pertanyaan hanya satu, apakah kamu tahu? Apakah kamu sudah cukup menyadari betapa jauhnya kamu sudah berjalan, betapa tajamnya intuisi yang kamu miliki, betapa kuatnya jiwamu menahan badai tanpa perlu membuat poster tentang kekuatanmu? Kamu bukan ancaman karena kamu memukul, kamu menjadi ancaman bagi ego orang lain karena kamu menolak ikut menari di tengah kekacauan yang mereka ciptakan. Kamu tidak datang ke hidup orang untuk menjatuhkan, tetapi kehadiranmu yang jujur secara otomatis mengguncang hal yang dibangun di atas kebohongan. Dan di sana, reaksi mereka bukanlah kesalahanmu, melainkan cermin dari sejauh apa mereka sudah berani bertemu diri sendiri. Terimalah ini, jiwa terpilih. Kamu berbeda, bukan karena kamu lebih baik dari semua orang, tetapi karena kamu memilih jalan yang tidak banyak orang berani tempuh. Jalan kewaspadaan batin, jalan penjagaan energi, jalan kesediaan untuk duduk sendirian demi menjaga kedamaian. Dari luar mungkin itu tampak seperti kesendirian yang dingin, tetapi di dalam, di ruang paling dalam dari jiwamu, ada api lembut yang terus menyala, api kesadaran bahwa kamu tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu, api yang berkata, aku lebih memilih sunyi yang jujur daripada keramaian yang memalsukan segalanya. Mulai sekarang, ketika kamu memasuki sebuah situasi dan merasakan bahwa udara berubah saat kamu berhenti menertawakan lelucon yang merendahkanmu, ketika kamu melihat tatapan bingung saat kamu tidak lagi bereaksi terhadap provokasi, ketika kamu menyaksikan orang-orang yang dulu sangat vokal, tiba-tiba kikuk di hadapan diam tenangmu, ingatlah, bukan kamu yang membuat mereka bodoh. Kamu hanya memutuskan untuk berhenti ikut dalam drama yang membuat kebodohan itu terlihat pintar. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dipanggil untuk berdiri kokoh di tengah dunia, yang suka sekali bermain sandiwara. Setiap kali kamu menjaga batasmu, kamu sedang memberitahu semesta, aku siap hidup di level yang berbeda. Setiap kali kamu menolak permainan, kamu sedang membuka ruang untuk koneksi yang lebih murni. Setiap kali kamu memilih diam daripada berdebat sia-sia, kamu sedang melatih dirimu untuk berjalan bersama kebenaran, bukan bersama ego. Dan ketika malam tiba, saat hanya ada kamu dan keheningan, ingatlah bahwa kamu tidak gila karena merasa orang-orang tertentu gugup di dekatmu. Kamu tidak sombong karena merasa bahwa beberapa wajah terasa kecil di hadapanmu. Kamu hanya sedang menyaksikan bagaimana cahaya batinmu membuat debu yang menempel di jiwa orang lain berterbangan. Ada yang memilih membersihkan, ada yang memilih marah, ada yang memilih menjauh sambil menyalahkanmu. Tetapi itu semua bukan tugasmu untuk mengendalikannya. Tugasmu adalah menjaga api itu, menjaga kejernihan itu, menjaga ketenangan itu. Tugasmu adalah menghormati perjalanan panjang yang membuatmu sampai di titik ini. Titik di mana kamu tidak lagi mudah diperdaya, tidak lagi mudah diguncang. Titik di mana kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan korban dari permainan mereka, melainkan pelajar dari semua babak yang pernah kamu jalani. Dan dari sanalah lahir sosok baru, diri yang lebih tinggi, versi dirimu yang berani berkata, aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang pantas untukku, dan aku tidak akan lagi menurunkan diriku hanya untuk membuat orang lain merasa lebih pandai.
Jika hari-hari ini kamu merasakan ada orang yang mendadak menjauh, ada yang tiba-tiba sinis, ada yang mulai melempar kata-kata miring, tersenyumlah dalam hati. Bukan karena kamu membenci mereka, tetapi karena kamu paham cermin yang jujur jarang disukai, tetapi selalu dibutuhkan. Dan meski mereka mungkin menolak refleksi yang kamu hadirkan, suatu saat dalam keheningan mereka sendiri, mereka akan mengingat bahwa pernah ada seseorang yang kehadirannya membuat mereka menyadari betapa bodohnya permainan yang selama ini mereka banggakan. Dan kamu, jiwa terpilih, jangan pernah lagi meragukan dirimu. Jangan lagi mempertanyakan apakah kamu terlalu peka, terlalu keras, terlalu beda. Karena pada kenyataannya, di tengah dunia yang sibuk menipu diri sendiri, kepekaanmu adalah anugerah, ketegasanmu adalah perlindungan, kebisaanmu melihat tembus adalah bentuk kasih sayang dari langit, agar kamu tidak lagi dibuang-buang di tempat yang tidak tahu cara menghargaimu. Kamu membuat mereka merasa bodoh sekali. Mereka tahu, dan sekarang kamu pun tahu. Tetapi dari pengetahuan ini, jangan lahir kesombongan. Biarkan yang lahir adalah belas kasih kepada dirimu sendiri. Pengertian yang lebih dalam bahwa kamu layak hidup di lingkaran yang sejajar dengan kesadaranmu, dan keberanian untuk terus berjalan, meskipun itu berarti meninggalkan banyak hal yang dulu kamu kira akan berjalan bersamamu selamanya. Teruslah melangkah dengan kepala tegak dan hati lembut. Biarkan keheninganmu terus berbicara. Biarkan kedamaianmu terus menguji siapa yang benar-benar sanggup berjalan di sisimu. Dan ingatlah, jiwa terpilih, kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun, karena di mata yang maha mengetahui isi hati, semua permainan sudah terbaca sebelum dimulai. Dan kamu dipanggil bukan untuk ikut bermain, tetapi untuk naik lebih tinggi, hidup dengan kejernihan, dan menjadi bukti bahwa kebenaran yang tenang selalu lebih kuat daripada kebohongan yang paling ribut sekalipun.